Hari Pangan Sedunia Kuspan Agung Jakarta tahun ini mengusung tema menghargai pangan sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Pertanyaan pokok yang harus kita tanggapi dan jawab adalah, apa yang mesti kita lakukan supaya hak dasar atas pangan saudari-saudara kita yang berkekurangan dapat kita penuhi? Dan dengan demikian, kita mengangkat martabat saudari-saudara kita itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 16 Oktober. Hari Minggu Pekan Biasa ke-29. Dan hari ini gereja menempatkan sebagai Hari Pangan Sedunia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, ciptakanlah dalam diri kami hati yang tulus dan setia, agar kami mampu melayani Engkau, ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas. Bab 18 ayat 1-8. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan surat Gembala Hari Pangan Sedunia oleh Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo. Setiap tanggal 16 Oktober kita menyambut Hari Pangan Sedunia dengan merayakan Ekaristi dan ingin memaknainya dalam terang sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah jangan sampai ada yang tertinggal. Seruan ini mengingatkan kita akan kenyataan bahwa ada banyak saudari-saudara kita yang tidak mampu mengejar dan menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Saudari-saudara kita inilah yang sering disebut golongan lemah,
miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Saat ini keadaan saudari-saudara kita ini makin rentan akibat krisis global. Berbagai informasi memberikan gambaran akibat krisis global bahwa sebetulnya kita sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20% menuju akhir tahun 2022 ini. Kesulitan ekonomi dan beban-beban sosial lain akibat pandemi COVID-19 diperparah oleh berbagai macam hal, antara lain konflik antar negara yang berkepanjangan. Kita pun dapat merasakan dampak krisis global itu dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Pesan Hari Pangan Sedunia agar jangan ada seorang pun yang tertinggal menjadi tantangan iman dan moral bagi kita. Tantangan ini menjadi lebih mendesak karena kita, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, ingin lebih mengamalkan ajaran sosial gereja melalui tema penghormatan martabat manusia. Dan semboyan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Hari Pangan Sedunia tahun 2022 ini dapat membantu kita untuk menyadari bahwa salah satu hak dasar manusia adalah hak atas kebutuhan makanan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar bersama, menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Dia membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan tidak mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Wajah Allah yang seperti inilah yang mesti kita nyatakan dalam hidup kita, baik pribadi, dalam keluarga, maupun dalam komunitas di Keuskupan Agung Jakarta. Untuk menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih itulah kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin bertumbuh dalam dinamika. Semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Gerakan dan tindakan kasih, peduli, dan bersaksi mesti dilaksanakan dalam konteks yang aktual. Bagi kita murid-murid Kristus, membuang makanan bukan hanya merupakan persoalan kerugian materi atau masalah ekonomi belaka, tapi persoalan iman dan moral. Paus Fransiskus mengingatkan kita akan kenyataan yang tidak adil dan sangat memprihatinkan bahwa saat ini sebenarnya tersedia makanan yang cukup untuk semua orang. Namun, tidak semua orang dapat memperoleh bagiannya. Paus Benediktus memberikan nasihat yang lugas dalam mengutip kata-kata Santo Basilius, seorang uskup pada masa awal kekristenan, agar kita jangan bersikap lebih kejam daripada hewan, dengan mengambil bagi dirinya sendiri apa yang menjadi milik bersama dan merebut bagi diri apa yang menjadi hak semua orang. Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengusung tema menghargai pangan sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Pertanyaan pokok yang harus kita tanggapi dan jawab adalah, apa yang mesti kita lakukan supaya hak dasar atas pangan saudari-saudara kita yang berkekurangan dapat kita penuhi, dan dengan demikian kita mengangkat martabat saudari-saudara kita itu. Beberapa contoh bisa kita lakukan. Misalnya, kita dapat menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat serta tidak membuang makanan. Komunitas umat beriman baik di paroki, lingkungan, kategorial, mengadakan gerakan solidaritas berbagi makanan atau bahan makanan yang sehat untuk saudari-saudara kita yang berkekurangan itu. Bagi para
pelaku usaha di bidang makanan dapat mengumpulkan makanan yang tidak terjual atau yang lebih, yang masih layak konsumsi, dan menyalurkan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Umat Katolik dengan berbagai cara yang mungkin menggerakkan lingkungan warga masyarakat di sekitar untuk menanam tanaman pangan pada lahan kosong dan menyediakannya bagi warga yang membutuhkan atau kekurangan pangan sebagai gerakan bela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya mari dengan peran yang berbeda-beda kita ikut mengemban tanggung jawab menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih itu dengan berbagai jalan dan dalam berbagai gerakan. Semoga kita umat Keuskupan Agung Jakarta terus berjalan bersama dengan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dan harapan hidupku, ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku, ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinarmu, walau kini hatiku sepi, ku percaya di Kau di hati, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku, ya Tuhanku, gentar hatiku menghadapi goncangan kalbu dalam di Kau tumbuh harapan, ketenangan dan kedamaian, hanya
dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, sesat jalanku, tunjukkanlah arah padaku. Sering aku tumbang di asa, bangkitkanlah niat dan asa. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.